Oke, jadi gini bisa. Ini nanti kan ada kurang lebih itu kalau di OSP itu ada 50 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat ya untuk bidang IPS. Nah, di sini saya sudah menyediakan 50 soal pilihan ganda. Kita langsung bahas aja, jadi biar waktunya tidak lama-lama juga. Terus nanti di hasil penjelasan kita di hari ini, nanti tentunya akan saya upload juga untuk kenapa kok jawabannya bisa seperti ini dan kenapa kita menjawabnya seperti itu. Tuh. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pemerintah Kabupaten A berencana mengembangkan kawasan wisata sungai. Kamu lihat aja di layar, gak usah lihat di HP, gak apa-apa. Kita kerjain bareng aja. Oke, kondisi wilayah sebagai berikut. Ada ketentuannya, sungainya dilayari, pemukimannya di kedua sisi, tersedia bangunan bersejarah, dan limbah rumah tangganya banyak dibuang. Nah, pertanyaannya, kita diminta untuk mengembangkan kawasan jadi waterfront city. Nah, kamu tahu istilah waterfront city nggak? Hmm, enggak, Belum pernah tahu. belum. Oke, jadi waterfront city itu adalah kota yang berbasis perairan. Ya, jadi perairan waterfront itu tidak hanya sebatas sungai saja, tapi bisa juga, sebentar, bisa juga itu basicnya waterfront itu adalah laut, danau, ya, laut, danau, kemudian juga pantai. Ah, sorry. Bentar, ini nextnya. Oke, tadi kota berbasis perairan. Nah, kira-kira menurut kamu jawabannya yang mana? Bentar, Kak. Perbanyak. Ini kan ada A, B, C, D, pusat perbelanjaan, Iya, hotel, kualitas lingkungan, mengubah jadi kawasan industri. Yang paling tepat yang mana? kalau saya C, Yang C, oke. Sebentar, ini saya ubah dulu. Kenapa jawabannya pilih yang C? karena di sini ada nah bilang limbah rumah tangga masih banyak dibuang ke sungai, jadi menurutku diperbaiki dulu kualitas lingkungannya. Oke, masuk akal. Oke, jadi jawabannya betul yang C. Ya, jadi untuk kualitas, oh, maaf. Tadi belum saya ini ya, belum saya ganti ya share screen-nya ya. Kalau misalnya belum kelihatan, kamu bilang aja bisa. Ini saya nggak tahu soalnya kamu kelihatan apa enggak. Ini udah kelihatan soalnya belum? Ada yang ini. Ya, kelihatan. Eh, kamu nggak bilang sih, saya baru nyadar. Saya salah share screen tadi. Masalahnya ndak enakan Kak juga Kak, jadi Ah, diam-diam. kenapa nggak enak kan bilang aja kalau misalnya nggak kelihatan. Daripada kamu bingung sendiri. Gini ya, tadi basicnya ada sungai, ada laut, ada danau, bisa juga waduk. Oke, jadi karena ini problemnya itu adalah salah satunya adalah masalah limbah, maka yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah perbaikan dari kualitas lingkungannya dulu. Oke, jadi jawaban betul yang C. Oke, lanjut nomor 2. Suatu daerah mengalami peningkatan perkebunan sawit. Nah, ini akibatnya luas hutan primer menurun dan debitnya makin tidak stabil. Kesimpulannya yang paling tepat, hutan, ya kan? Hutan jadi kebun sawit.
Sungainya tidak stabil. Kesimpulannya apa berarti kira-kira? Suatu daerah mulai peningkatan luas. Betul. Ini kata kuncinya ada di sini, debit sungai. Perubahan. Lalu debit sungai di B. Kenapa B? Hmm, lebih nggak tahu kayak cuman B. Sebenarnya kalau kamu melihat apa yang saya garis bawahi, itu berkaitan sama jawabannya sih. Jawabannya betul yang B. Ya, cuman kamu perlu tahu reasonnya kenapa. Di sini kan perkebunan sawit, terus di sini ada hutan primer, di mana hutan yang berubah jadi kebun, ini berarti terjadi apa? Terjadi yang namanya perubahan fungsi lahan. Atau yang paling sering kita dengar itu adalah alih fungsi lahan. Pernah dengar istilah ini nggak? Alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan itu intinya perubahan secara alami dari lingkungan atau lanskap yang biasa kita temukan atau yang secara nature, yang alami, itu berubah jadi buatan. Nah, terus di sini ada keterkaitannya yaitu di debit sungai. Sungai itu termasuk ke bidang hidrologi. Ya, hidrologi bidang yang berkaitan dengan air-air. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 3. Daerah X memiliki curah hujan tinggi, Y curah hujan rendah. Pemerintah ingin meningkatkan produksi padi. Kebijakan yang tepat. Produksi padinya ingin ditingkatin, tapi kondisi curah hujannya beda di dua daerah ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang B. Kenapa B? Di sawah Jangan daerah. yang paling panjang kamu pilih. Kenapa alasannya yang B? Sungguh kuliah lek dulu kak. Ya, Daerah X curah hujan tinggi. Ah, itu yang padi gogo padi apa? Enggak belum tahu ya padi gogo. Padi gogo itu salah satu varietas padi yang dia itu bisa hidup dengan jumlah air yang sedikit. Itu namanya padi gogo. cocok mi yang B Iya. karena eh, Baru tahu definisinya baru dijawab ya. Jadi padi gogo itu padi yang memerlukan eh, sedikit air. Nah, varietas ini tuh dia itu adalah varietas eh, hasil buatan laboratorium ya atau kita nyebutnya itu adalah hibrida tuh. Nah, ini tuh fungsinya memang untuk ditanam di daerah-daerah yang dia itu eh, suplai airnya sedikit. Contohnya itu di daerah Sulawesi, di daerah Jawa bagian selatan, kemudian di daerah Sumatera bagian timur. Nah, itu bisa menggunakan varietas padi gogo. Ya. Kalau padi sawah itu ya butuh banyak air seperti selumrahnya padi yang pada umumnya. Tuh. Itu salah satu bentuk rekayasa genetik, ya rekayasa varietas dari padi. Oke, lanjut. Suatu wilayah berada di tiga lempeng tektonik sehingga sering mengalami gempa. Potensi positif dari kondisi tersebut. B. Ya, betul. Yang B. Ini kayaknya pilihannya terlalu mudah ya. Oke, lanjut nomor 5. Penduduk di kawasan pegunungan mulai mengubah lahan sayur jadi villa wisata. Dampak jangka panjang. Sini. Ini Yang semua. C. Alih fungsi lahan. Ya, betul Yang yang C.
Limpasan permukaan itu tahu nggak kamu apa? Limpasan permukaan itu dia adalah apa ya? Bukan efek samping sih. Bagian dari proses proses hidrologi setelah hujan. Jadi kan kalau kita melihat grafik hujan, hujan itu kan setelah turun, ya kan, turun dia di tanah, maka yang terjadi itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, dia itu ada yang masuk ke dalam tanah. Terus yang kedua, ada yang dia itu bergerak di permukaan. Nah, yang bergerak di permukaan ini kita sebut sebagai limpasan. Atau kalau bahasa geografinya itu sebutannya adalah runoff. Ini limpasan permukaan atau runoff. Tuh. Jadi makanya ketika vegetasi atau tanamannya itu diubah jadi lahan yang keras, villa kan keras kan, karena dia bentuknya itu beton atau bangunan lah. Nah, makanya air itu akan lebih banyak mengalir daripada dia itu keserap ke tanah. Tuh beda halnya kalau misalnya dia itu bentuknya masih kebun kan, masih ada bentukan tanahnya, jadi dia bisa meresap ke dalam tanah, kayak gitu. Ya, jadi nomor 5 yang C. Betul. Nomor 6. Nah, potensi terbesar dikembangkan menjadi waterfront city, kira-kira yang mana? Dari kondisi kotanya. Kota A, sungai besarnya ada, aktivitasnya pelabuhan. Kota B tidak ada industri, kota C ada sungai. Kota D, pemukiman terapung. Waterfront city. Yo, yang mana ini? Yang B. Why? Kenapa enggak yang C? B dan kan Waterfront City yang berbasis apa tadi? Berbasis apa? Eh, apa yang yang penting yang berbasis air-air lah. Kayak sungai, laut. Oke. Tapi kalau secara umum itu di sini tuh yang bisa dipakai itu yang mana aja? Apa? Yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dikembangkan jadi waterfront itu yang mana aja? Yang ini kayak pelabuhan sungai, wisata sungai. Yang pelabuhan sungai yang A, terus Ya, yang sama wisata sungai, yang C. kalau pemukiman terapung nggak bisa emangnya. Bisa. Tapi kenapa nggak Bisa. dipilih? Tunggu dulu deh. Karena kan sama B. Kan B industri. Ya, karena nggak ada pilihannya ya. Tapi secara umum pilihannya ini bisa dia ketiganya. Jadi yang paling ada di opsinya adalah yang B. Oke. Nomor 7, masyarakat adat melarang penebangan pohon pada kawasan tertentu meskipun memiliki nilai ekonomi tinggi. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa titik-titik. Yang B. Hmm, kenapa? Karena kan masyarakat adat melarang penebangan apa itu? Penebangan Penebangan pohon. pohon. Kan kearifan lokal. Oke. Jadi kata kuncinya ada di masyarakat adat, berarti yang berkaitan dengan itu adalah yang kearifan lokalnya. Oke, meskipun sebenarnya opsi C ini juga betul ya. Cuman di sini ada kata kunci lain yaitu di masyarakat adatnya itu, di mana itu berkaitan sama kearifan lokal. 8. Kemajuan media sosial menyebabkan meningkatnya. Upaya preventif atau pencegahan. Yang B. Oke, ya jawabannya yang paling moderat itu yang B. Tapi sebenarnya eh C, C ini juga bisa jadi salah satu opsi. Tapi itu hanya sifatnya temporary dan menyesuaikan dengan fenomenanya. Jadi yang C pun itu juga bisa jadi jawabannya. Cuman di sini secara umum yang B.
Oke, 9. Sebuah desa berhasil mempertahankan tradisi gotong royong sehingga pembangunan selesai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Sebuah desa berhasil. Yang A. jawabannya yang paling positif adalah yang A. Modal sosial itu bisa meningkatkan efektivitas dari pembangunan. Modal sosial itu macam-macamnya itu ada banyak ya modal sosial itu. Yang pertama bisa dari tradisi, bisa dari komunikasi, bisa dari interaksi, bisa dari globalisasi dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai modal sosial. Pokoknya yang dia itu menimbulkan keuntungan bagi masyarakat itu disebut modal sosial. Oke, 10. Perubahan lahan pertanian menjadi perumahan menyebabkan produksi pangan menurun. Yang B. Oke, ya jawabannya yang B. Nah, kenapa yang B? Karena kebanyakan lahan lahan yang sering diubah bentuknya itu sekarang itu selain hutan adalah lahan pertanian. Jadi kalau kamu mungkin banyak melihat fenomena di sekitar lingkungan kamu, di mana banyak sekali lahan pertanian itu yang akhirnya diubah jadi perumahan, entah itu perumahan yang tipenya luas atau yang perumahan yang mungkin secara mandiri. Nah, maka yang perlu ditegakkan itu adalah aturannya, dilindungi. Ya, lanjut nomor 11. Setelah revolusi industri, negara Eropa membutuhkan bahan baku. Dampak terhadap Indonesia. Ini kita masuk sejarah ini. Sejarah negara-negara. Bahan baku apa yang dibutuhkan negara Eropa setelah revolusi industri? Hmm, yang D. Yakin yang D. Hmm, negara Bahan baku loh ini. hmm, Emangnya petani kita sejahtera? pada Ya, revolusi industri itu tahun berapa sih? Kalau kamu ingat, tahun hmm, berapa? aku ingat 18, 1880. hmm, Ayo, 1880 berapa? nggak aku ingat nih. Hah? 1883. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Ayo, revolusi industri itu. Paling nggak bisa kak sejarah. Aduh. Revolusi industri itu ditandai dengan penemuan penemuan mesin uap. Ah, ini yang menandai era dari modernisasi. Ya, era mekanisasi yang mulai menggunakan mesin. Bentar, sorry. Sasi, kenapa ini? Di kamu nge-lag nggak ini? Iya kak. Plus modernisasi. Bentar. Oke ya, jadi memang
revolusi industri ini tuh dia tuh perkembangannya tuh sangat-sangat cepat. Nah, setelah penemuan mesin uap tadi itu akhirnya negara-negara Eropa itu membutuhkan banyak sekali bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas industri. Nah, makanya efeknya ke Indonesia. Indonesia itu kan sebagai negara pemasok bahan baku. Nah, karena negara pemasok bahan baku, otomatis efeknya apa? Efeknya itu adalah Indonesia jadi tempat kolonialisme itu berkembang. Oke, ini yang perlu kamu pahami ya. Masa penjajahan, ya, masa penjajahan itu terbagi jadi dua, ya. Sorry, sorry, bentar. Ini saya close dulu saja. Bentar lagi nge-lag soalnya. Nah, jadi penjajahan itu ada dua tipe, yaitu yang pertama ada kolonialisme, dan yang kedua itu ada imperialisme. Yaitu dua-duanya itu penjajahan, tapi dia itu beda bentuk. Beda bentuknya di mana? Yaitu di cara treatment terhadap negara jajahannya. Nah, manakah yang lebih baik? Yang nggak ada, semuanya jahat. Cuman yang paling tidak merugikan secara material itu adalah yang kolonialisme. Oke, sebentar. Dan tadi ada dua. Yang pertama ada kolonialisme. Ya, ya. Terus ada yang kedua itu imperialisme. Sorry, sorry, sorry. Nah, untuk yang kolonialisme itu, dia itu tujuannya itu satu, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada di negara tujuannya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya kalau kamu tahu itu adalah VOC, ya. VOC itu bentukan Belanda itu tujuannya cuma satu, dia itu mengeruk sumber daya alam yang ada di negara jajahannya. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, jadi kalau ini orientasinya itu adalah SDA, kalau ini orientasinya itu adalah eh, pertahanan dan keamanan. Nah, ini. Ya, makanya di sini kalau dibilang masa penjajahan Indonesia itu sebenarnya tuh mayoritas bentukannya yang mana? Mayoritas itu bentukannya adalah kolonialisme kalau Indonesia. Mulai dari awal kedatangan bangsa Portugis. Kan kita kan pertama kali itu kedatangan bangsa Eropa itu Portugal kan atau Portugis. Itu dia tujuannya itu adalah berdagang rempah-rempah. Ya, ngambil rempah-rempah kita. Dilanjutkan bangsa Spanyol, kemudian ganti ke Inggris dan yang terakhir itu yang paling lama adalah Belanda. Sedangkan kita masuk ke masa imperial atau masa real-real kita apa ya perang secara fisik itu adalah di masanya Belanda sebelum fase kemerdekaan. Jadi kurang lebih mulai 1920 sampai 1940. Lalu masuk Jepang, ya kan Jepang di situ 3,5 tahun. Nah itu hitungannya imperialisme. Nah, kalau ditanya lagi, tujuannya Jepang sama bangsa Eropa ke Indonesia itu apakah sama? Berbeda. Kalau bangsa Eropa, tujuan mereka itu adalah menguasai sumber daya alamnya yang nantinya akan dijual kembali ke negara asalnya.
Jadi kenapa kok masyarakat Belanda atau negara Belanda sampai sekarang itu termasuk negara yang kaya? Karena mereka itu dari hasil jajahannya terlebih, maksudnya di masa lampau itu mereka fokusnya jualan, berdagang. Sedangkan negara-negara imperial kayak Jepang itu dia eh, fokusnya itu adalah untuk membuat pos pertahanan perang. Kan kalau kita melihat menelisik lebih dalam lagi itu ada di Perang Dunia Kedua itu blok sentral sama blok sekutu. Blok sentral isinya siapa? Nggak pernah aku nggak dengar. Ya Allah. Kamu sejarah ini sama sekali nggak tahu, sama sekali ya bisa ya. Ini berarti harus jelasin dari awal ini. Blok sentral itu ada tiga poros ya, Jerman, Jepang, dan Italia. Itu melawan blok sekutu atau grup sekutu. Grup sekutu itu siapa ya? Banyak itu negaranya. Ya termasuk Belanda, Inggris, Rusia atau dulunya Uni Soviet, terus Amerika Serikat dan lain sebagainya. Itu termasuk blok sekutu. Nah, pada saat itu Jepang itu menguasai Indonesia itu untuk menghalau serangan dari Australia. Karena Australia itu sudah dibuat pos pertahanan bagi negara Inggris. Tuh. Jadi makanya Jepang tujuannya menguasai Indonesia itu untuk menghalau serangan dari Australia itu tadi. Tuh, jadi beda tujuan. Nah, nanti kita bahas lebih rinci lah di situ. Oke, nomor 12. Organisasi Pergerakan Nasional berhasil membangkitkan nasionalisme dibandingkan perlawanan daerah karena Yang B. kenapa yang B? Hmm, Organisasi Pergerakan Nasional itu contohnya apa sih? hmm, Yang pertama kali muncul, nggak tahu kah? Organisasi Pergerakan Nasional, ya. Pergerakan Nasional itu dimulai pada kapan? Pada, ini semoga nggak salah ya. Semoga ini, tahun 1908 dimulai dengan munculnya organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Ya, organisasi ini tujuannya itu adalah untuk menyatukan perbedaan pandangan dari semua komponen masyarakat, terutama masyarakat intelektual. Jadi dulu itu pada masa pemerintahan Belanda di akhir-akhir, ya itu ada yang dinamakan politik etis, di mana pemerintah Belanda itu menyekolahkan orang-orang atau keturunan bangsawan dari Indonesia. Nah, keturunan bangsawan yang udah bersekolah dan mereka udah jadi pinter, itu mereka berkumpul di satu forum yang disebut Budi Utomo. Tapi nanti akhirnya Budi Utomo ini akan berkembang, berkembang terus-menerus, nanti sampai puncaknya itu adalah di tahun 1928, yaitu terjadinya di 28 Oktober, yaitu di Sumpah Pemuda. Itu puncaknya pergerakan nasional. Jadi diawali dari 1908, diakhiri atau masa puncaknya 1928. Nah, di sini jawabannya itu adalah yang B. Ya, betul, tujuan nasional. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 13. Sumpah Pemuda dianggap tonggak penting karena yang C. ya identitas bangsa kita saat Sumpah Pemuda itu ada berapa? Tiga. Ya tiga kayaknya. Sumpah Pemuda itu isinya apa? Ayo. Nggak aku hafal. Ah, ya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia. Apa yang pertama?
Ah, aku Bertanah terbalik-balik. apa? Terbalik-balik dalam pikiran. Yang pertama itu tanah air. Bertanah air. Yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Indonesia. Yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung Tinggi bahasa bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, jadi ada tiga hal ya identitasnya, yaitu yang pertama tanah air, bangsa, dan bahasa. Bedanya di mana sih? Kok ada tanah air, ada bangsa, ada bahasa? Tanah air itu menunjukkan simbol wilayah. Bangsa menunjukkan simbol manusia. Bahasa menunjukkan simbol komunikasi. Ya, jadi manusia yang hidup di wilayah tersebut dan menggunakan bahasa Indonesia itu adalah disebut orang Indonesia. Ya. Yes. Jadi intinya Sumpah Pemuda itu di situ. Ya, tiga identitasnya itu dia udah masuk ke dalam eh, suatu karakter, ya karakter yang menunjukkan bahwa kami itu orang yang satu visi, satu misi. Tuh, yaitu orang Indonesia untuk masuk ke ranah kemerdekaan nantinya. Makanya di sini penting. Oke, bisa dipahami? Bisa? Ya nanti mungkin akan saya bantu untuk buat rangkumannya juga untuk ini ya. Oke, nomor 14. Faktor yang secara langsung mendorong kaum intelektual pribumi. Tadi sempat saya singgung di awal, di nomor 11 tadi kalau nggak salah. Orang-orang pinter zaman dahulu itu munculnya gara-gara apa? Politik etis. Oh, 4 dan apa? Opsinya tinggal C sama D. Yang D. Yang D. D, kenapa D? Karena kan politik etis membuka akses pendidikan, terus yang satu juga tentang pendidikan. Oke, oke, jawabannya betul, yaitu yang D, ya. Pendidikan dan juga yang politik etis programnya. Oke, nomor 15. Ketika ibu kota agresi militer kedua, pembentukan PDRI. Ya, oke, agresi militer Belanda yang kedua itu menyerang mana? Menyerang. Jadi dulu itu ibu kota kita itu pindah-pindah terus sih. Jadi setelah merdeka, ibu kota kita itu ada di Jakarta. Atau Batavia. Kemudian ada AMB 1, agresi militer Belanda 1, ini pindah ke Yogyakarta. Iya, oke. Nah, berarti agresi militer 2 ini kan di Jogja kan? AMB 2, nah ini pindah lagi. Yogyakarta diserang. Nah, ini terbentuklah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang ada di mana? Kalau kotanya, kota tempat Muhammad Hatta lahir. Ayo di mana? Muhammad Hatta lahir. Ada di Pulau Sumatera. Kotanya apa? Ah, Nggak tahu. Namanya adalah Bukit Tinggi. oh iya, Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi. Siapa pemegang kekuasaannya kan? Di sini kan presidennya kan masih Soekarno-Soekarno kan. Nah, tapi setelah di Jogja itu, ya di AMB 2 itu dia ditangkap, Soekarno ditangkap, Muhammad Hatta ditangkap. Nggak ada presidennya kan? Nah, presidennya itu digantikan sementara oleh
kepercayaannya Soekarno dinamakan Syarifuddin Udin Prawira Negara. Nah, setelah itu ini nanti pindah lagi. Sebenarnya setelah di Bukit Tinggi itu pindah lagi. Pindahnya itu di mana? Pindahnya itu di India. Dibawa ke India oleh kalau tidak salah ada dua orang yang dimandati itu. Yang pertama adalah Agus Salim dan satu lagi namanya A.A. Maramis. Ya, kenapa dipindah di India? Karena kita membutuhkan lokasi yang stabil untuk pusat pemerintahan. Makanya dipindah ke India. Tuh. Jadi PDRI-nya di Bukit Tinggi sementara. Nah, ini menunjukkan apa berarti ketika pembentukan PDRI itu? Yang C. Masa ya? Hmm, atau yang ini kok antara A dengan C. Coba dianalisa dari opsinya ini. Kan tadi saya menjelaskannya seperti itu. Kedudukan adanya PDRI itu artinya apa berarti? Pemerintahan darurat. Yang Ya, A. Yang A. Ah, nggak tahu deh, saya kemana. emang Indonesia bubar pada saat itu? Kan tidak. Indonesia tetap memiliki atau yang B. Jawabannya Coba adalah B. yang B. B, ya. B. B. Indonesia tetap memiliki pemerintahan yang sah. Sah. Ini yang penting, ya, karena tujuannya sebenarnya tuh kan kalau kamu melihat pola pola apa ini, pola penyerangan Belanda, itu kan mereka nyerangnya itu di pusat ibu kota kan, Ya. di Jakarta, ya kan, udah diserang nih, dadadadadadadad, ternyata dipindah ke Yogyakarta. Habis itu Belanda nyerang lagi ke Yogyakarta. Berarti kan intinya kan Belanda itu ingin melumpuhkan pusat pemerintahan, di mana ternyata orang Indonesianya lebih pinter, bisa ngakalin. Ya, akhirnya pusat pemerintahan kita tuh masih bisa aman. Nanti setelah agresi militer Belanda II itu, kita nanti ada perundingan Romroyen. Kemudian setelah Romroyen baru diadakan perundingan konferensi meja bundar. Bulan. Tuh konferensi terakhir sih hitungannya. Itu nanti ya. Oke, kita akan masuk ke bidang ekonomi ya. Kamu kayaknya struggle banget di sejarah ini. Oke, nomor 16. Perusahaan menurunkan harga produknya sehingga jumlah barang meningkat. Fenomena itu disebut intinya pabrik, ya kan? Itu nurunin harga produknya. Tujuannya supaya barang yang dijual itu bisa meningkat. Nah, itu Yang berarti B. apa? Yang B. Hukum permintaan atau Permintaan atau penawaran? Kamu tahu kurva permintaan dan kurva penawaran? sedikit. Sedikit. Oke, sekarang coba saya mau lihat. Karena ada dua bentuk kurva. Ada Q, ada P. Q itu adalah jumlah barang, P itu harga. Kalau saya gambarkan, kurvanya bentuknya seperti ini, dan seperti ini saya kasih huruf A, huruf B. Huruf A itu kurva apa? Kan artinya jumlah barangnya banyak, tapi harganya murah. Yang permintaan kayaknya deh. Ya bingung kak, terbalik balik. Gimana? Permintaan kapan? Yang A permintaan. Permintaan, Yang A permintaan, yang B penawaran. penawaran. Yakin? Oke. Oke, sebentar ya. Ini lagi rame di depan
pesan saya. Kamu kedengeran nggak dari sana? Ada orang main musik. Oke, sebentar ya. Oke, jadi untuk yang kurva A, ya ini kan tadi kan jumlah barangnya itu banyak, harganya murah. Nah, ini termasuk kurva. eh ini kurva kalau di sini namanya SC atau supply curve atau kurva penawaran. Ya, ini penawaran. Nah, sebaliknya kalau yang ini dinamakan dengan DC atau demand curve atau kurva permintaan. Sebenarnya itu cara melihatnya gampang. Kalau penawaran makin banyak barang, makin murah harganya. Kalau permintaan makin banyak barang, maka harganya makin mahal. Nah, nah, Itu. Jadi di sini untuk yang nomor 16 itu jawabannya yang mana? yang A. Ya, betul yang A. Oke, penawaran. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Pemerintah memberi insentif pajak pada industri ekspor. Tujuannya. Yang A itu sudah. Ya, jawabannya yang paling make sense di sini adalah yang A. Nah, tujuannya kenapa kok diberi insentif pajak? Insentif pajak itu kan berarti termasuk ke subsidi. Ya, subsidi atau pemotongan lah yang dilakukan oleh pemerintah kepada usaha-usaha di Indonesia. Tujuannya apa? Supaya uang yang harusnya disetor ke negara itu malah dibuat untuk meningkatkan kualitas dari barangnya. Jadi barang yang diproduksi itu bisa lebih oke kualitasnya dan ketika dijual itu harganya juga makin mahal. Nah, makanya tujuannya diberi insentif itu seperti ini ya untuk meningkatkan daya saing. Oke, 17 yang A, 18 nilai tukar. Nah, kemarin sempat ini sampai sekarang sih nilai tukar rupiah ke dolar itu tembus hampir 18.000. Yang paling diuntungkan siapa? Nilai tukar kita rendah terhadap dolar. Yang paling diuntungkan berarti yang dapetin dolar. Kira-kira siapa yang mendapatkan dolar dari pilihan opsinya ini? Non eksportir. Yang C Kenapa, C? karena kan mengekspor. Ya, mengekspor itu dapat apa berarti? Betul dulu. Ekspor. Itu artinya kita yang jual keluar. Mm-mm. Terus kita dapetinnya apa? Dolar. Eh, Iya, enggak. jawabannya betul ya. Jawabannya adalah eksportir. Kenapa? Karena ketika kita ekspor, ya kalau kita buat eh, penjelasannya ya, kan kegiatan kalau di luar negeri kan ada ekspor, ada impor. Di mana di sini tuh keduanya itu sama-sama menggunakan falas. Falasnya yang paling banyak dipakai itu adalah pastinya adalah USD. Tapi ada beberapa valuta asing atau mata uang asing itu yang kita pakai. Contohnya itu ada yen, ada lagi SGD, terus ada yuan, ada lagi itu euro.
Tapi yang paling umum dipakai itu adalah USD. Nah, bedanya di sini ketika ekspor kita itu dapetin plus dolar, ya kan? Ketika impor kita itu malah ngeluarin dolar. Nah, berarti di sini yang paling diuntungkan siapa ya? Eksportirnya. Ibaratnya gini, kamu memproduksi pakai nilai rupiah, ya kan? Tapi kamu jualannya pakai nilai dolar. Contoh, saya punya usaha refill air minum, harga produksinya sekarang itu 1 liternya 10.000. Tapi ketika saya ekspor, saya jualannya tetap dengan harga USD, yaitu 5 dolar. Berarti ketika saya jadikan rupiah, saya dapat keuntungan berapa itu? Produksinya 10.000, saya ekspor jadi 5 dolar. 5 dolar itu berarti kan sekitar 80.000. Berarti keuntungan saya itu adalah 70.000 Seribu. rupiah. Oh, jadi yang paling diuntungkan ketika harga dolar naik itu adalah eksportir. Tapi kalau kebalikannya, kalau tiba-tiba nilai rupiah itu menguat, siapa yang paling diuntungkan? Impor. Impor. Siapa? Importer. Importer. Jawab aja yang yakin, gak usah ragu-ragu. Enggak. Ya, importer. Iya, importir ya, karena kita bisa beli barang dari luar negeri itu dengan lebih murah. Maksudnya ngeluarin rupiahnya itu nggak banyak-banyak. Makanya diuntungkan adalah importirnya. Oke, Oke, selanjutnya nomor 19. Sebuah koperasi memperoleh SHU. Nah, SHU itu ditentukan oleh apa? Dan di sini hal tersebut menunjukkan bahwa titik-titik koperasi ada SHU. SHU itu ada 3 hal yang dia mempengaruhi nilai SHU. Ayo apa aja kira-kira? Coba dijawab ini. Tahu cara kerja koperasi nggak? Bisa. Hmm? Tahu cara kerja koperasi nggak? Tahu ya. Jadi gini, koperasi itu kan badan usaha bersama kan, sifatnya itu kekeluargaan memang. Nah, jadi di koperasi itu seperti yang saya mention sebelumnya, dia itu punya 3 unit. 3 unit ini udah pasti dan itu tidak ada di usaha manapun. Yang pertama itu adalah modal, modal anggota. Nah, di sini itu kita nyebutnya itu ada 2, yaitu yang pertama adalah simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nah, yang kedua itu adalah hutang piutang. Piutang. Yang terakhir itu adalah jual beli. Jadi, koperasi itu mendapatkan uang atau SHU itu dari 3 kegiatan tadi. Dari setor modal dari anggota-anggotanya, terus dari kegiatan aktivitas simpan pinjam atau utang piutang, dan yang terakhir itu jual beli. Makanya, sekarang itu kan kita kan sedang ada program yang namanya KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Tahu nggak program ini kamu? Nah, itu fokusnya itu sebenarnya itu adalah meningkatkan SHU yang akan diterima oleh masing-masing anggotanya. Sehingga apa? Sehingga kesejahteraannya itu bisa meningkat. Nah, di sini semakin banyak aktivitas yang dilakukan anggotanya, berarti yang bentuknya aktivitas itu yang kegiatan apa? Kegiatan utang piutang dan kegiatan jual beli. Semakin banyak dilakukan, maka SHU-nya juga akan semakin banyak. Itu berarti kalau dari sisi jawaban, jawabannya itu adalah yang B.
Ya, kalau anggotanya itu aktif, maka koperasinya bisa berjalan. Maksudnya bisa untungnya itu gede. Tapi kalau anggotanya nggak aktif, ya dia untungnya cuma sedikit. Kayak gitu. Nah, di sini nanti eh kalau utang piutang itu biasanya tuh ngambilnya tuh dari persenan. Ya, jadi dari persenan, misalnya saya ambil hutang 5 juta tapi saya balikinnya 5.500.000. Saya gitulah. Kalau jual beli ya pastinya kita dari keuntungan-keuntungan hasil penjualan maupun pembelian. Kayak gitu. Ya, jadi nomor 19 itu adalah yang B. Oke, nomor 20 IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM suatu daerah meningkat 5 tahun. Kesimpulan yang paling tepat. Yang A. Yang paling panjang. Ya, tapi jawabannya memang betul ya. IPM itu ada berapa sih indikatornya? Indeks Pembangunan Manusia ada berapa indikatornya? Atau HDI, bahasa Inggrisnya, Human Development Index. Ada berapa? Tiga Ada 3. Ya. tiga. Yang pertama, yang faktor paling penting adalah pendidikan. Kalau sekarang, kita melihatnya itu dari angka yang dinamakan tingkat literasi. Literasi. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan ini kita melihatnya itu dari eh, angka kematian Atau bayi mortal. atau IMR. Mortal. Ya, kenapa? Bisa? Terus yang terakhir ini adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini kita mengukurnya dari pendapatan per kapita atau pendapatan setiap orang. Nah, kalau 3 komponen ini tuh dia itu nilainya tinggi, maka kualitas hidup masyarakat itu juga tinggi. Ya, dari sisi pendidikannya, dari sisi kesehatannya, dan dari sisi kemampuan finansial atau kemampuan ekonominya. Tuh, ya. Oke, dari 1 sampai 20 ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, Tisa ini orang mana sih kamu? Orang Sulawesi Sulawesi mana? Selatan. Sulsel. Kabupatennya pasnya? Lu Utara. Luwu Utara. Ya. Oh, orang Luwu. Saya punya anak juga, tapi anak mana ya? Anak Sulawesi juga. Jadi bimbingan, tapi di bimbingan opsi. Ya lupa tapi anak mana. Luwu. Oke, ini yang lolos dari sekolah kami itu cuma kamu doang, berarti? Atau ada? Dua orang. Oh, 2 Dua orang. orang. Ya. Oke. Tapi cuma di bidang IPS. Oh, cuma IPS doang yang IPA matematika? Nggak ada. Enggak. Ya, berarti emang pinter ya kamu ya, hitungannya ya. Lumayan. Alhamdulillah. Oke, ini kemarin itu kan saya kan di WhatsApp sama orang tua kamu. Itu kan katanya kamu ada bimbingan pagi juga itu. Nah, itu bimbingan Enggak pagi. jadi bimbingan pagi. Oh, nggak jadi. Enggak. Ya, dari sekolah enggak jadi. Oh, berarti pagi itu free atau kan ini kan libur sekolah kan Mas Ian kan? Ya, Iya, jadi nanti mungkin di beberapa waktu itu kita bimbingannya di pagi. Cuman nanti akan saya infokan H-1 kalau misalnya berubah jadi pagi gitu. ya. Oke ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut nomor 21. Wilayah dengan resiko banjir bandang paling tinggi. Nah, ini kemarin kita baru ada fenomena banjir bandang di Aceh.
di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu cukup besar. Nah, kira-kira yang punya resiko banjir bandang tinggi itu yang mana ini? Daerah mana? A, B, C, atau D? Yang B, Yang B, curah hujan tinggi, curah pemukiman. Kenapa B? karena permukiman. Kan kalau hutan pohonnya serap air apa ya akarnya. Ya, betul. Ya, di sini kan pertanyaannya adalah banjir bandang. Ya, jadi tentunya itu membutuhkan lereng yang curam. Jadi kita melihatnya dari lereng dulu. Terus yang kedua baru dari curah hujannya. Yang memenuhi syarat adalah yang B. Kalau banjir aja, ya kalau banjir aja itu yang berpotensi itu adalah yang di perkebunan. Ya ini banjir secara umumnya itu banjir tergenang gitu. Oke, nomor 22. Abrasi akibat hilangnya mangrove. Mitigasinya yang paling pas bagaimana? Yang C, Dan C. Iya, di sini yang secara ekologis yang paling baik adalah yang C, direhabilitasi atau kita bisa menyebutnya reboisasi. Oke, betul nomor 23. Pemerintah membangun jalan baru yang menghubungkan desa terpencil dengan kota. Dampak ekonomi yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Jalan baru dari desa terpencil ke kota. Dampak ekonominya apa? yang A, Ya, betul. Distribusi barangnya dari kota ke desanya makin cepat, biayanya juga makin murah. 24 ALKI. ALKI itu kepanjangannya dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. Strategi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ALKI. yang B, Ya, betul. Jadi Alki itu kalau di Indonesia itu ada 3 jalur ya. Alur Kepulauan Laut 1, 2, dan 3. Nanti gambarnya akan menyusul lah. Itu ada ya. Jadi di beberapa lautan Indonesia itu nanti dibagi jadi 3 region, barat, tengah, sama timur. Nah, di daerah kamu itu masuknya itu di daerah Alki 2 nanti. Yaitu di region Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali, Bali Nusra, Bali Nusra, Kalimantan Sulawesi, yaitu di situ. Alki 2. Oke, 25. Perubahan iklim menyebabkan musim hujan sulit diprediksi. Langkah adaptasinya. Ini mudah ini, 25. yang C, Ya, betul. Nah, gimana kita bisa tahu perakiraan iklim? Kita bisa tahu perakiraan iklim dari mana? dari apa itu namanya? Aduh, Lembaganya aku lupa. namanya apa? Aduh, aku lupa. Ya, dari BMKG. BMKG, ya BMKG. Ini. Oke, 26. Di suatu daerah terjadi konflik akibat penyebaran berita palsu melalui sosial media. Cara penyelesaian paling efektif adalah titik-titik. Yang C, Berita palsu. Oke, betul. Dengan cara mediasi. Mediasi itu tahu definisinya kamu. Jadi kalau ada konflik terus ada tiba-tiba kata-kata mediasi-mediasi,
Mediasi itu adalah proses proses klarifikasi, proses pendamaian dari dua pihak yang sedang berkonflik. Nah, mediasi itu difasilitasi sama satu orang atau satu lembaga yang disebut sebagai mediator. Jadi mediasi itu ibaratnya kamu lagi ngumpulin orang-orang yang lagi bertengkar itu, terus mereka diskusi gimana cara nyelesain masalahnya. Itu namanya mediasi. Tuh. Oke, 27. Sekolah mengadakan pertukaran budaya antar daerah setiap tahun. Program tersebut bertujuan utama titik-titik. Yang B. Ya, betul. Jawaban yang paling positif ya. 28. Masyarakat desa membentuk koperasi pertanian. Keuntungan dari kegiatannya. Yang B. Ya, betul sekali. Jadi harganya bisa lebih affordable kalau ada lembaga-lembaga seperti ini. Oke, ini gambar desa A memiliki banyak pemuda berpendidikan tinggi, tetapi sebagian di luar daerah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya titik-titik. Yang A. Ya, betul sekali. Ya, oke. Inflasi itu apa artinya? Yang naik apa itu mata uang tak ya? Susuk nih. Bingung Kak jelaskan nih. Ya, gimana gimana? Yang kamu pahami tentang inflasi itu gimana? Pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Hmm, bener. Atau contohnya, kamu kasih contoh nggak apa-apa. Em, nah, tunggu naiknya apa ya tuh waktu hari. Tuh keingat. Apa yang naik? Ah, Bener, naik. Tapi apa yang naik? tunggu. Harganya apanya ya? Ya, juga begitu. Inflasi itu, kalau definisi secara moneter atau secara keuangan, itu adalah turunnya, turunnya nilai rupiah Oh, karena uang banyak beredar di masyarakat. Tapi ini salah satu definisi aja sih. Tapi ada definisi yang lain. Contohnya itu adalah ketika harga barang itu makin mahal sehingga kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membelinya. Itu namanya inflasi juga. Jadi nilai rupiah yang turun lah intinya. Nilai rupiah yang turun, harga barang yang naik. Tuh. Contohnya seperti ini. Di tahun 2021 kita membeli beras 5 kilogram itu harganya adalah 60.000. Di tahun 2026 kita beli berasnya itu harganya 90.000. Nah, berarti ada kenaikan kan? Nah, itu dinamakan sebagai inflasi. Jadi definisinya ada beberapa tentang inflasi itu, tapi yang paling sering itu adalah dua ini. Karena banyak yang beredar ataupun nilai tukarnya terhadap suatu barang itu makin kecil gitu. Kalau industrialisasi, enggak pernah Kak dengar. industrialisasi itu eh, proses peningkatan jumlah industri atau proses transformasi atau perubahan dari yang konvensional menjadi modern. Contohnya, dulu orang itu kalau bekerja di kantor itu menggunakan faksimile.
Faksimile itu kayak apa ya kalau sekarang itu? Kayak email lah, kayak email tapi dia itu dikirimnya itu lewat alat. Nah, sekarang itu kita udah pakai email digital, yaitu industrialisasi. Terus contoh lain itu adalah penggunaan kendaraan. Dulu kita kebanyakan itu menggunakan sepeda kayu, ya kan? Sepeda-sepeda yang di apa namanya kayu itu sekarang kita sudah pakai transportasi berupa kendaraan bermotor, mobil, motor ataupun yang lain sebagainya. Nah, kalau segregasi sosial ini tuh pemisahan suatu kelompok terhadap kelompok utama. Nah, ini akibat apa? Akibat banyak hal. Akibat misalnya dia diakibatkan oleh bisa bencana, bencana bisa juga pembangunan. Nah, contohnya kalau yang bencana seperti ini, tiba-tiba ada tanah longsor yang terjadi di wilayah A, yang itu memisahkan orang yang misalnya tinggal di sebelah kanan dan sebelah kiri, tiba-tiba tengahnya longsor. Nah, itu jadi segregasi, terpisah. Nah, contoh lain itu ada pembangunan, misalnya dibangun jalan tol, ataupun dibangun perumahan. Perumahan yang dia itu ada tembok yang menghalangi. Nah, itu bisa terjadi segregasi sosial atau pemisahan. Tuh, oke. Ya, nomor 30. Perkembangan teknologi digital menyebabkan transaksi menggunakan uang elektronik meningkat. Dampak positifnya apa? A. Yes, of course. Yang A. Oke, sampai nomor 30 ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Oke, sekarang kita lanjut nomor 31. Masuk ke sejarah lagi. Politik etis pada awal abad 20 membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia karena titik-titik. B. Ya, betul sekali. Politik etis itu ada berapa poin atau ada berapa kebijakan? 3. Ya, apa aja? Irigasi, Betul. pendid- pendidikan sama emigrasi kayaknya. Betul. Bukan Imigrasi. imigrasi, transmigrasi. Ya, transmigrasi. Transmigrasi, irigasi, pendidikan. Tuh. Ya, Tapi atau sebenarnya itu pun edukasi. juga untuk kepentingannya orang-orang kolonial sih, transmigrasi ataupun irigasi itu karena untuk kebutuhannya orang Belanda juga kecuali yang pendidikan ini. Kalau pendidikan ini mereka tidak menyangka bahwa itu akan menjadi eh, senjata makan tuan bagi mereka sih. Oke, 32. Perjuangan bangsa Indonesia setelah 1908 berbeda dengan sebelumnya karena Yang A. oke, diplomasi. Ya, kita mulai menggunakan jalur perundingan. Ya, jalur-jalur akademisi. Kalau dulu kan lewat perang. Nah, sekarang berubah haluan menjadi jalur komunikasi dan politik. Tapi lebih susah sih. Oke, 33. Kongres Pemuda II 1928 berhasil memperkuat nasionalisme karena B. hmm, B. Apa lah? yang B. Ya. Ya, betul. Yang B. Menyatukan visi perjuangan. Betul. Oke, 34. Urutannya.
Urutan kejadiannya yang mana ini? Tunggu satu. PDRI di Bandung. Yang C? C tuh. 1324. Ya, betul. Kenapa kok melakukan diplomasi terlebih dahulu sebelum membuat PDRI? Kenapa PDRI itu dilakukannya malah setelah diplomasi? Kenapa nggak sebelumnya? Karena kan PDRI dibantu saat darurat. Apa sih? Ini enggak juga. Ah, Tadi kan sempat saya singgung, pemerintahan darurat kita itu berpindah dua kali. Yang pertama di mm-mm. Bukit Tinggi, yang kedua di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, Yogyakarta kan itu sebelum PDRI. Yogyakarta itu bukan ini, bukan apa namanya, bukan pemerintahan darurat. Jogja itu, ayo yang mana? ke India. Di, iya di In, India. Ya, jadi sebelum melakukan eh, atau sebelum membentuk pemerintahan itu tentunya kita memerlukan diplomasi terlebih dahulu. Diplomasi ini tujuannya itu yang mencari suaka, mencari apa namanya, mencari bantuan. Ternyata yang memberikan kita jalan pada saat itu adalah di India terlebih dahulu. Ya udah, kita terbang deh ke India untuk membentuk pemerintahan di sana. Itu sementara sih, tapi sifatnya itu. Oke, 34 yang C. Oke, lanjut nomor 35. Perdagangan rempah-rempah dari daya tarik karena ini yang B. Balik ke sebelah, ajar ke ibu. Tapi kon begini. ya yang B, betul. Kenapa harga rempah-rempah itu di Eropa bisa sangat mahal? Karena yang pertama di Eropa itu tidak bisa tumbuh sejenis bumbu-bumbuan maupun rempah-rempahnya itu. Karena iklim mereka itu adalah iklim sedang. Ya, jadi tanaman itu tidak mudah tumbuh di sana. Yang kedua, mereka membutuhkan rempah-rempah itu tujuannya untuk mengawetkan bahan makanan mereka ketika terjadi musim dingin atau lagi winter. Nah, makanya di sana harganya mahal. Rempah-rempah itu pada zaman itu setara dengan emas. Tuh, jadi komoditasnya emang mahal banget. Tuh. Makanya kok banyak di Indonesia itu gara-gara itu, ya. Kalau sekarang orang-orang luar kenapa kok suka ke Indonesia? Karena nilai rupiah kita lagi jelek. Tuh. Makanya orang luar negeri itu kan dengan penghasilan yang mungkin di negara mereka itu hitungannya sedang, tapi di kita itu jadi kaya raya. Karena nilai tukarnya itu jomplang banget gitu, gedean sana gitu. Oke, nomor 36, masyarakat terdorong sorry sorry sorry. Apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dampak yang paling mungkin terjadi, suku bunganya dinaikin. Efeknya apa? Yang A. Betul, ya. Kenapa kok masyarakat tiba-tiba suka menabung gara-gara suku bunga tinggi? Apa hubungannya orang menabung sama suku bunga tinggi? A, B. Biar jelaskan nih. Kamu apa ya? Inti-inti sari kamu belajar OSK kemarin itu pada hilang semua ya. Kayak gini ya. Jadi efeknya kita kalau ngomongin suku bunga, bunga bank. Ya, suku bunga itu ya bunga bank biasa itu sih.
bunga bank itu bisa melalui fase kenaikan dan fase penurunan, atau kalau saya simpulkan di sini plus dan minus. Kalau suku bunga lagi plus, ya kan, berarti return atau imbal balik yang diterima oleh nasabah itu makin gede. Jadi ibaratnya gini, kamu nabung di bank itu 5 juta, terus ada suku bunga 5%. Berarti yang kamu dapatkan nantinya itu adalah 5 juta plus 5% dari 5 juta. 5%-nya 5 juta itu berapa ya? Sekitar 250, nggak sampai sih. 5 per 100, 100 kali 5 juta tuh tinggal 50.000, 50, ya 250.000. Jadi yang kamu dapatin nanti itu adalah 5.250.000. Ya, makanya di sini nanti orang itu akan banyak nabung ketika suku bunganya itu tinggi. Nah, tapi efek negatifnya ketika suku bunga tinggi itu apa? Pinjaman itu, jumlah pinjaman ke bank itu akan semakin turun. Orang yang melakukan kredit ke bank itu akan semakin turun. Karena apa? Ketika mereka mengembalikan uang pinjaman bank, itu bunganya itu makin gede. Ibaratnya kamu pinjam 10 juta, dikasih tenor 6 bulan. Berarti kan kurang lebih kan per bulannya itu kan kamu bayarnya itu 1.500.000 kan. Kalau dikasih bunga 10%, berarti kan kamu mengembalikan hampir 2 juta lebih. Ya kan? Makanya orang itu ketika suku bunga tinggi itu mereka nggak mau pinjam ke bank. Sedangkan sebaliknya, ketika suku bunga itu lagi rendah, maka yang paling banyak dilakukan itu adalah orang itu hutang, mengajukan pinjaman ke bank. Karena ketika mereka ngembaliin itu mereka ngembaliinnya tuh nominalnya nggak gede-gede banget. Itu. Oh ya, efeknya di situ. Ya, tentang suku bunga bank. Oke, udah cukup jelas bisa? Oke. Kalau kamu ngerasa bingung atau ngerasa masih nggak paham, kamu bilang aja, Kak, aku masih nggak paham gitu. Bilang, oh, jadi daripada kamu nanti menyesal tak mau bertanya, mumpung kita lagi live meeting gini. Oke, nomor 37. Suatu daerah mengalami inflasi karena harga pangan naik akibat gagal panen. Jenis inflasinya disebabkan oleh apa? B. Betul, ya pasokannya sedikit. Jadi di sini posisinya itu apa? Posisinya Q turun, P naik. Nik. Oke, lanjut. Sebuah perusahaan meningkatkan penggunaan mesin otomatis sehingga jumlah tenaga kerja berkurang. Kebijakan pemerintah yang paling tepat. Yang B. Ya, di sini tidak ada jawaban yang paling make sense sih selain yang B. Tapi yang paling tepat itu sebenarnya adalah eh yang paling tepat di sini tuh mengakomodir atau menyediakan lapangan kerja khusus khusus tenaga kasar. Ini yang bisa dilakukan pemerintah loh ya. Kalau keterampilan kerja itu bukan tugasnya pemerintah sih sebenarnya. Tuh, pemerintah tuh tugasnya itu nyediain lapangannya. Oke, 39. Pemerintah membangun bendungan di daerah pertanian manfaat ekonomi jangka panjang. A. Ya, betul. 40.
IPM-nya tinggi, tapi penganggurannya juga tinggi. Kesimpulannya apa? A. Oke. Kesempatan kerja itu apa sih? Em, kayak kesempatan tak kerja. Iya. Malu-malu kak weh. Nah, oh malu-malu. Apa itu kesempatan kerja? Kayak peluang tak begitu kerja Ya, peluang kerja atau lapangan pekerjaan. Ya, jadi eh di ya ini problemnya bagi kita juga sih. Kalau kita ngomongin IPM kita tuh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Tapi realitanya jumlah pengangguran maupun jumlah pekerja yang underpaid atau yang di bawah rata-rata UMR itu sangat banyak. Alasannya apa? Karena lapangan kerja kita tuh terbatas. Sehingga efeknya orang-orang yang seharusnya itu bisa mendapatkan upah yang layak atau pekerjaan yang layak, itu mereka nggak bisa dapat itu karena kesempatan kerjanya nggak ada. Tuh, makanya selain meningkatkan IPM, kita juga perlu memperhatikan penyediaan untuk menyerap tenaga kerja yang sudah tersedia. Ini nanti juga berlaku pada saat sesi bonus demografi. Ya, tahu istilah bonus demografi nggak kamu? Atau lupa? Bonus demografi kita tahun berapa? Nggak aku tahu, nggak pernah PK pelajar. Belum pernah pelajari. Nanti aja deh, itu masuk ke geografi sih kayaknya. Geografi pembangunan. Oke, ini sekarang 41 fenomena El Nino. Tahu El Nino nggak? Oke, provinsi yang mengalami produksi paling besar kira-kira yang mana? Kalau terjadi El Nino. Hmm, produksi yang tinggi. Yang mana? Bisa? Daerahnya? Ya, hmm, produksi produksi yang A. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. El Nino. Kan kita ada dua fenomena ya. Ada El Nino dan ada satunya itu Dan lawan itu adalah La Nina. La Nina. Ya, betul. Nah, di sini efeknya El Nino itu apa? Efeknya El Nino bagi Indonesia itu adalah kemarau. Kalau ini hujan. Oke, berarti ketika terjadi El Nino, maka kita itu yang paling vulnerable itu adalah yang curah hujannya tinggi dan lahan yang luas. Jadi betul jawabannya yang A. Ya, kalau yang sini yang C, kenapa yang C tidak? Karena curah hujannya ini sedang, meskipun produksinya tinggi sama lahannya luas. Jadi nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Yang paling berpengaruh adalah yang A. Ini penurunannya drastis itu nanti yang A. Oke, 42. Sebuah kota berkembang menjadi pusat perdagangan karena di jalur transportasi darat, laut, udara. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota tersebut adalah titik-titik. B. Betul, ya yang B.
Letaknya strategis karena di pertemuan jalur transportasi. Nomor 43. Pemerintah menetapkan kawasan resapan air kawasan lindung. Kebijakan ini tujuannya B. betul. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi apa yang dijaga di sini? Ayo, fase apa atau proses apa? Kan hidrologi itu kan ada beberapa fase. Yang pertama kan ada evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, ada presipitasi, kemudian ada tadi infiltrasi, ada runoff, ada perkolasi. Nah, kira-kira dia berpengaruh ke proses yang mana? Hutan lindung itu. Ini ada kata kuncinya loh di soal ini. Siklus yang mana yang nanti yang paling berpengaruh? Run. Oh iya, yang run off kan. Ah, yang run off. Ya, Run off. run off. Kenapa yang run off? Aku lupa tadi. Yang paling tepat itu adalah yang infiltrasi. Infiltrasi itu artinya apa sih? Infiltrasi itu artinya penyerapan air. Di sini kan udah disebutin kan, resapan air. Berarti yang paling berpengaruh itu infiltrasi. Terus. Jadi air hujan itu diserap ke tanah, ya kan? Habis itu disimpan tuh di hutannya itu. Nah, makanya kenapa kok eh, sumber air bersih itu rata-rata dari hutan? Contohnya aqua, mineral itu kan ngambilnya dari air pegunungan kan? Nah, air pegunungan itu kenapa bisa terbentuk? Ya karena ada proses infiltrasi oleh tanah yang dibantu oleh akar dari tumbuhan yang ada di sana. Seperti itu, ya. Ini nanti dipelajari yang ini ya, proses-prosesnya ini nanti nanti tak uploadin sih nanti malam kayaknya materi-materinya. Oke, nomor 44. Jalan tol menyebabkan harganya makin mahal. Fenomena menunjukkan adanya titik-titik. A. Ya, jadi adanya suatu pembangunan itu bisa mengubah nilai ekonomi suatu wilayah. Selain jalan tol itu biasanya yang paling berpengaruh terhadap harga suatu lahan itu pembangunan eh, mall, ya pembangunan mall, pembangunan pusat pemerintahan seperti kantor bupati, kantor gubernur. Tuh contohnya di mana? Contohnya di IKN. Nah, di IKN itu dulu kan di Penajam, Kabupaten Penajam itu kan harga tanahnya murah, tapi semenjak dibangun IKN, harga di sekitarnya tuh jadi mahal. Seperti itu. Oke, 45. Perdagangan internasional semakin berkembang akibat teknologi informasi. Dampak positif bagi Indonesia. A. Ya, akses pasarnya makin luas. 46. Komponen digunakan dalam perhitungan IPM. Nah, ini.
Yang A. Ya, betul. Pendidikan, pendapatan, angka harapan hidup. Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Angka harapan hidup itu berkaitan sama kesehatan, ya. 47. Daerah tingkat pendidikannya tinggi namun menganggur. Kebijakan yang paling tepat apa? A. Ya, oke. 48. Banyak UMKM menjual produknya marketplace. Berasal dari berbagai daerah. Fenomena menunjukkan apa? B. Oke. Nomor 49. Masyarakat di suatu desa tetap mempertahankan tradisi musyawarah. Nilai sosial. B. Ya. Materialisme itu tahu nggak artinya apa? Yang mementingkan materi. Ya, mementingkan harta benda ya atau materi. Betul? 50 terakhir pilihan ganda. Setelah mengikuti pendidikan kewirausahaan, banyak siswa berhasil membangun usaha kecil berbasis digital. Kesimpulannya, A. ya, betul. Oke, untuk pilihan ganda 1 sampai 50 ada yang ditanyakan dulu? Bisa? Nggak ada. Oke, selanjutnya ini isian singkat. Kita coba kerjakan nomor 51 sampai 53. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, coba kamu kerjakan terlebih dahulu. Nomor 51 karena Ini kamu ketik aja, biar enak. Atau ditulis tangan boleh deh, ditulis tangan, nanti jawabannya kamu foto, kirimin ke grup gitu. Ini soalnya nanti bakal nginput sih sebenarnya, ngetik sih. Cuman kalau mau versi yang tulis tangan juga boleh. Atau kalau diketik nanti ketik aja langsung di kolom chat. Terus sebentar, saya mau nyalain lampu juga. in Ya, gimana? ini ku ketik di mana? Bebas, mau kamu ketik di grup boleh, di kolom chat Zoom juga boleh.
satu. Sekarang Bisa kamu udah pernah ngerjain soal yang dari Puspresnas belum? Yang OSP? iya yang OSP apa ya, yang yang tahun lalu yang 2025. Iya, itu udah kamu full kerjain semuanya berarti ya? Karena tadi simulasi Kak juga. Oh, simulasi di sekolah. Iya. Oh, oke oke. Kak, ada nih jawabannya aku kirim di grup yang nomor 51. Oke. Sekalian aja sampai nomor 53. Iya, dulu Kak. Sebentar. Ini aku copy nih berarti. Berpengaruh, potensi, sumber daya mineral. Ini 52 udah. Tinggal terakhir nih 53. Ya, Oke, sudah ya. 51 ini. Aku pindah dulu. Hmm, Kelihatan nggak ini hasil tulisan kamu yang udah aku copy? iya kelihatan. Langsung itu. Ya. Hmm. Oke, kita coba lihat dari yang pertama dulu. 51. Pembangunan waterfront city harus memperhatikan kualitas lingkungan sungai.
Jawabannya itu kurang to the point punyamu ini ya. Nah, kurang pasnya di mana? Karena yang pertama ini. Nah, ini kamu mengulangi apa yang ada di soal. Jadi ini tidak perlu. Jadi langsung saja. Jawaban di awalnya benar. Jadi cara menjawabnya bagaimana? Langsung seperti ini. Waterfront City eh, memerlukan lingkungan yang asri, bersih, dan terawat. Sehingga harus didasarkan pada AMDAL. Nah, ini nanti poin penguat kamu itu di sini, di AMDAL. Tahu AMDAL nggak? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika kita membangun sesuatu dan itu bersinggungan sama alam atau sama lingkungan, itu wajib menyandarkan pada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Tuh. Jadi kata kuncinya itu adalah di kualitas lingkungannya yang ingin kita peroleh dan juga apa yang mendasari kita itu bisa memperhatikan kualitasnya. Jadi kalau pembangunan, ya kalau di sini itu mencantumkan pembangunan itu pasti nanti ujung-ujungnya itu harus pakai AMDAL. Nah itu udah pasti. Jadi nanti langsung diarahkan ke situ saja. Bisa kalau misalnya ada soal model pembangunan seperti ini. Tuh. Oke, 51 bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang yang kedua, letak geologis dengan sumber daya mineral. Oke, yang tektonik ini betul, tapi yang di sini tuh kurang pas. Ya, jadi langsung aja, letak geologis itu dipengaruhi, dipengaruhi aktivitas tektonik, terus nanti dikasih penjelasan di bawahnya, yaitu berupa eh, gesekan, terus pengangkatan, dan mineralisasi, sasi batuan. Nih, jadi kalau kamu ngomongin struktur itu, kamu langsung sangkut pautkan langsung dengan mineralisasi. Karena yang diminta di sini adalah sumber daya mineral. Nah, sumber daya mineral itu apa aja sih? Ada yang berupa emas, perak, terus ada lagi berlian, dan seterusnya. Tuh, tapi ini betul ya, kamu sudah memasukkan satu unsur yaitu tektonisme, itu sudah masuk di dalam jawabannya. Ya, tapi untuk penjelasannya lebih dirincikan lagi seperti ini. Oke, nomor 53. Sumpah Pemuda Tonggak penting dalam sejarah. Mengapa? Oke, betul. Yang bersatu secara visi atau tujuan. Oke, oke, bagus. Oke, sekarang kita coba nomor 54 kita jawab bareng. Sebutkan dua dampak positif dari perkembangan teknologi digital terhadap terhadap apa ini? Ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat. Apa kira-kira? Nggak usah kamu ketik ini. Apa kira-kira dampak positifnya digitalisasi dengan ekonomi? Eh,
kegiatan ekonomi yang kayak menjual gitu kayak apa yang namanya? Ayo, kegiatan ekonomi itu ada berapa? Benar. Oh, 3. Ya, tiga kan, produksi, distribusi, konsumsi. Perkembangan teknologi terhadap tiga aktivitas itu apa berarti? Dampak positifnya di sini yang dicari. Bukan berdampak positif perkembangan teknologi digital. Em, Misal kalau dari produksinya deh, dari produksi itu digitalisasi itu membantu di bidang apanya sih? kayak menjual barangnya begitu, Menjual barangnya gimana? kayak kan kalau sedang produksi begitu kayak Mm-mm. cari konsumen begitu, Iya, cari konsumen. Terus dengan adanya teknologi digital itu jadi apa? memudahkan penyebaran memudahkan mempromosikan barang. Betul sekali, ya. Atau bahasa simpelnya apa? Memperluas dan mempermudah akses jual Beli. beli. Oke, satu. Yang kedua apa kira-kira? Ini kan kalau dari sisi sorry, produksi ya. Kalau dari sisi distribusi sama konsumsi apa kira-kira? Dari distribusi kon kayak kalau misalnya kayak kalau konsumsi Hmm. eh misalnya kalau beli kayak makanan baru panduan cara masaknya tidak terlalu tidak terlalu spesifik, bisa kayak cari di internet begitu caranya. Oh, berarti ini benar sih cara konsumsi kan itu Ya, adalah apa ya? Mempermudah cara memasak suatu bahan lewat internet. internet. Oke, oke. Tuh, kalau secara distribusi, ini kan produksi, konsumsi, distribusi apa? Dampak positif dari distribusi. Kalau Dampak distribusi, distribusi dalam teknologi digital. kalau distribusi itu kan biasanya kan kita kesulitan untuk mencari alamat. Ya, Nah, ini apa? Mempermudah pengiriman barang dengan bantuan, kalau di sini kita pakainya GPS. S. Nah, ya ini. Ya, ini kamu perlu banyak banyak literasi sih sebenarnya, khususnya untuk di bagian isian karena di isian ini kamu nggak bisa cap-cip-cup, harus benar-benar menjawab sesuai dengan konteks pertanyaannya. Ya, terus di sini kita masih punya PR di soal selanjutnya. Nanti untuk hasil yang sudah kita bahas sama soal yang masih utuhnya nanti akan aku pisah. Ya, jadi nanti akan ada dua
folder sih di sini. Nah, ini nanti ada pembahasan soal sama soal latihan. Nanti untuk yang sudah aku coret-coret, nanti akan aku masukkan di sini. Nanti kamu bisa lihat langsung di situ. Untuk soal yang kosongan, aku taruh di sini. Nanti insya Allah akan ada 12 paket soal. Ya ini aku masih ngerjain 2 paket soal sih. Nanti akan aku share secara berkala buat bahan belajar kamu juga, gitu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian, bisa untuk pembahasannya. Besok insya Allah akan mulai saya susun untuk eh, materi, karena ini tadi ketika kita bahas itu kamu kebanyakan itu kesulitan di sejarah dan ekonomi ya. Mungkin banyak yang istilah-istilah yang lupa atau mungkin yang kesusahan, nanti akan saya bantu untuk menyusun ulang materinya supaya kamu mudah belajarnya juga. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya di sore ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Silakan bisa live. Tunggu.